kembali lagi dengan saya Monica Rahma di Grebek Toko Nusa. Nah, saat ini saya sedang ada di Majalaya, tepatnya di Kabupaten Bandung. Nah, di belakang ini adalah toko bangunan atau toko besi Jaya Baru yang menjual bahan material bangunan lengkap banget dari tahun 1993. Tentunya menjual produk Nusa juga. Nah, kira-kira produk Nusa apa yang dijual di sini? Langsung grebek yuk! Halo sahabat Nusa, saat ini saya sedang bersama dengan Ko Fandi ya. Fendi, ya. Ko Fendi selaku pemilik toko bangunan Jaya Baru. Bisa disapa sahabat Nusa, Ko? Silakan. Ya, saya atas nama Fendi yang punya toko besi Jaya Baru di daerah Jalan Laswi, Majalaya. Majalaya, Nah, Bandung ya, Pet, Bandung, ya? betul. Nah, kok ini kan toko bangunan ya, bukannya dari hari apa aja dan jam berapa? Saya setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin, Minggu Minggu libur kita. Kalau hari biasa bukanya dari jam 7 pagi dan tutup jam 4. jam 7 Kalau sampai Sabtu itu buka jam 7, tutup jam 2. Oke, berarti untuk sahabat Nusa yang tinggal sekitar area Majalaya bisa langsung datang ke sini kalau mau mencari bahan material bangunan ya, Ko ya. Betul. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 4, kemudian hari Sabtu jam 7 sampai jam 2 siang. Iya. Oke. Nah, Ko, ini toko bangunannya udah buka dari tahun berapa, Ko? Saya buka toko besi dari 1993 di Majalaya. Boleh bilang sudah tua. Oke, berarti Sudah 32 tahun ya. Udah mau mengincar 33 tahun. Oke. Nah, kok selama menjalani bisnis kok ada nggak perubahan atau perbedaan daya jual, daya belinya kok dari dulu sampai sekarang? Sangat terlihat jauh sekali dari sektor keuntungan. Dengan patokan seperti kita dulu jual satu jenis barang dengan modal 3.000, kita bisa jual 3.500 dengan keuntungan di atas 10%. Ya. Oke. Sedangkan sekarang kita punya modal 30.000, dijual 33.000. Cuma untung 3.000 perak. Coba kamu hitung berapa persen yang kita dapat. Itu sama pegawai pun habis. Berarti habis untuk perputaran Betul, gaji. Bu. Gaji sama untuk operasional juga habis. Jadi sangat tidak wajar untuk usaha saat ini. Nah, berarti Koko tuh ngalamin dari zaman krisis moneter 98, pandemi juga ya, Ko ya? Ya, betul. Tapi kalau dilihat berarti memang kondisi ekonomi yang paling jatuh-jatuhnya tuh tahun-tahun ini. Betul, Bu. Jadi setelah pandemi masih oke. Ya, masih mungkin kalau kita lihat tingkat konsumsi, mereka masih punya tabungan dan cadangan. Tetapi kalau untuk saat ini mungkin udah boleh habis-habisan. bilang habis-habisan dan udah nol. Jadi akhirnya timbullah masalah ekonomi, daya belinya yang merosot. Nah, kalau dari segi pebisnis ya, Ko ya, berarti kondisi sekarang itu kasarnya lebih buruk dari krisis moneter nggak sih? Sangat jauh. Krisis moneter itu masih enak, saya bilang ya. Khusus untuk bahan bangunan masih enak. Enaknya apa? Mungkin waktu itu mereka masih punya cadangan, masih punya dana untuk membelanjakan dan membangun. Nah, disitulah. Dan nilai waktu itu kan masih boleh bilang stabil, masih bisa kita jual. Mereka masih masih punya dana untuk membeli. Berarti sekarang kondisi sekarang tuh kayaknya baik, tapi sebenarnya kondisi finansialnya tuh lagi parah banget ya, Ko ya? Betul. Untuk saat ini saya rasa saya selama 32 tahun usaha, memang 2025 ini saya rasa yang paling berat. Kita punya omset bisa turun sampai ke di sisa 30% kok. Itu kan luar biasa. Banget, kok. Ya. 70% utang. Hilang. Untuk tetap optimis dan mempertahankan usahanya gimana, Ko? Optimis kita tetap ya, semangat masih tetap. Tapi kita juga harus melihat latar belakang ekonomi begitu gimana cara. Nah, akhirnya kita ambil keputusan dagang diperkecil, diperlambat, dan melihat momentum yang bisa kita jalani apa. Contohnya misalnya kayak kok gimana, Ko?
Kayak bahan bangunan yang tertentu ya, kayak seperti sekarang kita jual produk Nusa. Oke lah, kayak asbes, sebotnya masih kita pertahankan. Tetapi untuk produk-produk tertentu yang dengan kondisi segmennya kecil, permintaannya kecil, kita akan kurangin stoknya. Oh, berarti di sini tuh tetap jual yang Nusa Base sama Nusa Board karena itu kan primer ya mungkin lebih banyak dicari ya kok daripada kayak Nusa Wood kayak gitu ya kok ya. Betul. Nah itu kita memang tergantung konsumen sekarang. Jadi kita ikutin kehendak konsumen. Layaknya yang kelas mana mereka mau. Oh, tapi tetap nyetok nggak ya kok? Sebenarnya di sini tetap nyetok nggak? Stok tetap harus karena apa? Kan dari pengiriman distributor cukup jauh dan perlu waktu. Mau nggak mau kita harus ada stok. Karena biar kalau pelanggan atau customer cari itu nggak ngecewain juga ya kok ya? Betul, kita harus selalu siap. Nah kalau kondisi ekonomi sekarang ngaruh juga nggak sih kok kayak mungkin pengurangan karyawan atau seperti apa gitu? Oh iya harus, karena kita harus benar-benar teliti untuk menghitung. Seperti pegawai yang layak pakai berapa orang dalam satu hari, atau kita sistemnya per 5 hari kerja, 4 hari kerja, itu kita harus hitung benar-benar. Kalau tidak nanti mungkin ya kedepannya malahan modal pun kita bisa kemakan. Oh, berarti efisiensi operasional banget ya kok itu? Betul, itu sangat penting. Tapi untuk melihat kemungkinan tahun 2026 gimana kok? Kalau kita lihat secara global dan pengamat sudah membicarakan 2026 malahan mereka bilang akan lebih gawat. Nah, jadi kita harus siap-siap menghadapinya begitu. Strateginya kok yang Koko sebagai pengusaha lakukan biar tetap mempertahankan eksistensi dan keberadaan toko besi Jaya Baru itu gimana kok? Untuk saat ini yang ada kita jalanin. Yang efisien itu sangat penting. Apa kira-kira yang kita bisa jual, yaitu yang kita pertahankan. Yang kira-kira kurang laku, yang tidak membawa manfaat, ya sudah kita tinggalin dulu. Iya betul. Akhirnya kayak melakukan perang harga nggak kok? Itu udah pasti Bu, karena kadang-kadang pesaing kita pun kan mereka membutuhkan perputaran. Atau mungkin ada bayaran yang sudah harus jatuh tempo. Nah itu kadang-kadang mau nggak mau dan banyak sekarang yang jual itu dengan harga rugi kalau kita lihat hitung-hitungannya. Jual rugi daripada ketinggalan di gudang, mending dijual murah itu gitu. Ya mungkin itu salah satu dan mungkin butuh cash flow juga. Ya saya turut prihatin juga ya kok ya, tapi insya Allah kedepannya bakal lebih baik lagi dan ini tetap bertahan kok untuk toko bangunannya. Amin, amin Bu. Nah, ini kok selama 32 tahun pertama kali pindah di sini, kiosnya ini aja atau udah ada gudang yang kanan kiri? Pertama saya di sini memang ini bangunan utama. Baru beberapa tahun kemudian kita kembangin, tambah dan terakhir tambah gudang lagi. Dan baru pandemi kemarin kita tambah lagi ke belakang itu untuk mes pegawai. Itu aja yang bisa kita kembangin. Tapi setidaknya proses 32 tahun itu juga memberikan kesempatan Koko untuk mengembangkan usahanya juga ya Kok ya? Betul Bu. Nah, memang kita tidak menghilangkan lah dengan usaha ini ya, boleh bilang kita ya bisa beli aset di mana-mana, layak hidup nyaman. Nah mungkin ya sekarang ini masanya yang agak perih. Tapi setidaknya sudah ada hasil sebelumnya juga ya Kok. Betul Bu. Nah Koko tadi kan juga sudah sepil nih ya ke saya kalau Koko juga sering touring nih. Nah itu kalau touring melihat ekonomi di beberapa tempat yang Koko udah kunjungin utama di tahun ini itu gimana Kok? Untuk daerah-daerah tertentu ya, saya lihat kayak seperti di kemarin saya habis dari Sumatera bulan Juni Juli. Itu perkembangan daerah di sana masih boleh dibilang cukup baik. Mungkin dari sektor tambang, migas dan perkebunan di sana. Dan untuk di Pulau Sulawesi itu saya kemarin bulan Agustus September ya. Itu Sulawesi untuk kota-kota besar kalau lihat pembangunannya sih nggak oke.
tapi tetap menurun juga Iya. daya belinya. Mungkin yang tertentu yang bisa diandalin. Mungkin dari kulinernya, tempat wisatanya. Ya kayak di Manado mungkin ya masih bisa dipertahankan. Tapi Pariwisata tetap berarti, Pak? pariwisatanya. Terus untuk sektor pembangunan saya lihat juga tidak bagus. Banyak yang berhenti juga. Oh, Ya. berarti secara infrastrukturnya memang lagi sulit ya, Ko? Sulit banget. Berarti selain Koko sibuk sebagai pemilik owner dari toko bangunan Jaya Baru, berarti Koko tetap melakukan hobinya ya, Ko ya? Ya itu Refreshing kok. refreshing, meringankan beban pikiran dengan kondisi ekonomi begitu. Oke. Touring itu dari usia berapa, Ko? Saya sebenarnya sukanya touring itu dari zaman sekolah. Oh, sukanya. Cuma ya sekarang mungkin instannya lebih tinggi karena kalau dulu hobinya sebagai penghobi, kalau sekarang menikmati alam. Oke. Kalau itu tadi ikut komunitas ya, Ko ya? Betul. Oh, itu komunitas. Setiap tahun berarti selalu ada. Bukan tiap tahun, mungkin tiap bulan ada. Biasa. Oke. Berarti walaupun bisnis tetap menikmati hobi ya, Ko. Ya, betul. Sebagai bentuk refreshing juga biar pikirannya nggak penat nih. Ya betul. Oke. Nah, kok motivasi kok dari dulu sampai sekarang dalam menjalankan bisnis, apa prinsip yang Koko pegang? Prinsip saya menjalankan usaha harus dengan niat dan keteguhan dan menjual satu produk itu harus ada punya keuntungan. Kalau tidak buat apa? Buat apa? Sia-sia ya, Ko ya? Ya betul. Oke. Jadi tetap usaha, disiplin tadi, sama yang terpenting tetap memperhitungkan keuntungannya itu tadi ya, Ko ya? Betul. Oke. Nah, Ko, ini berarti buka dari 93. Nah, 93. Koko tuh usia berapa, Ko, kalau boleh tahu? Sekarang saya nincak 57 tahun. Jadi 57 dikurangi 32 ya, Ko ya? Berarti sekitar 27 tahunan. Mudah sekali kok. Itu apa yang buat Koko terinspirasi dan berniat untuk buka toko bangunan? Karena memang latar belakang orang tua kita dulunya itu boleh bilang sebagai kontraktor. Jadi latar belakangnya memang ada. Jadi ya kita lihat untuk perkembangan kedepannya waktu itu memang sangat bagus. Jadi perkembangan kontraktor dan infrastruktur saat itu pesat banget ya, Ko? Pesat banget. Makanya akhirnya berminat dan untuk mau bergerak di bidang bangunan. Nah, betul, bahan bangunan. Nah, Ko berarti dulu sekitar usia 27 tahun. Berarti kan Koko kan emang sudah berminat dan terjun gitu karena mungkin latar belakang dari keluarganya memang di dunia kontraktor tadi ya, Ko? Ya, betul. Nah, Ko, sebelum buka di sini, sebelumnya buka di mana, Ko? Dulu saya di bahan bangunan 87 pertama di Kopo. Di Kopo? Ya. Itu saat alasan pindah dari ke Kopo, pindah ke sini apa, Ko? Karena kalau waktu di Kopo itu boleh bilang itu usaha keluarga. Ya, kita masih adik kakak semua bersatu. Nah, akhirnya 93 saya pecah sendiri dan udah berkeluarga, akhirnya buka sendiri. Di sini. Oke. Nah, Ko, awal mula dagang itu memang udah selengkap kayak gini atau awalnya merintis berapa jenis material saja? Dari awal kita memang komplit ya. Dasarnya memang harus begitu. Karena kalau kita bergerak material tidak komplit, mungkin akan tertinggal dengan pesaing lain. Ya. Orang kalau cari material sekalian di satu tempat ya, Ko ya, biar gengsinya mungkin gampang juga, atau mau cari barangnya juga gampang ya. Betul. Itu sangat mereka tidak mau bermacam-macam tempat karena kadang-kadang membutuhkan waktu dan nggak efisien. Oke, jadi biar sekalian silakan beli, selain diantar juga. Ya, betul. Nah, kok ini bisa disampaikan ke sahabat Nusa untuk toko bangunan Jaya Baru itu menjual apa aja nih, Ko? Kalau saya pribadi di sini itu dari dulu dasarnya memang hampir semua produk ada jual.
termasuk material dari sampai ke pasir, ada besi, ada keramik, semua ada. Mau bilang dari A sampai Z ada. Waduh, berarti sini benar-benar lengkap banget ya sahabat Nusa ya. Berarti dari mulai kayak pondasi sampai yang finishing juga ada ya kok ya? Betul, itu semua ada. Oke. Nah, kok ini untuk kayak segi harga di sini bisa nego nggak kok atau seperti apa? Kalau saya sih boleh bilang bergeraknya ini saya banyak disuplai untuk toko pinggiran. Jadi kita untuk harga jamin itu bisa sangat Sangat nego. bersaing. Oh, berarti toko bangunan Jaya Baru ini mensuplai toko-toko lainnya ya kok? Betul, Oke, berarti lebih ke semi supplier. betul begitu. Ini toko Jaya Baru ini adalah semi supplier. Jadi untuk toko-toko terdekat yang mau mencoba bisnis bisa mencari dan untuk bisa bekerja sama dengan Covendi ya. Ya, betul. Nah, untuk harganya juga bisa nego. Betul. Nah, kok di sini melayani eceran dan juga project juga nggak? Eceran proyek ada. Untuk harganya kok? Harganya kita ada bedain dikit karena Ada kita bisa juga goyang ya, ya supaya kita untuk menjaga toko kita yang kita bimbing supaya bisa bersaing harga. Oke. Nah, untuk sekitaran sini sebenarnya banyak toko nggak sih kok? Saya sebenarnya banyak ya. Dari yang A sama Z ini banyak. Boleh bilang dari kelas bawah sampai kelas atas tingkatannya juga ada. Oke, tapi Koko kan di sini memang sudah lama ya. Jadi untuk secara nama juga sebenarnya Koko sudah cukup dikenal untuk kalangan sekitar Majalaya. Majalaya. Betul. Saya sih udah bilang udah tua di Majalaya. Oke, seniornya toko bangunan di Majalaya. Nah, kalau untuk teman-teman sahabat Nusa yang mau cari bisa langsung datang ke alamatnya tadi di Majalaya. Laswi 173 Majalaya. Nah, untuk nomor teleponnya kok kalau bisa dihubungi Di WhatsApp 081 22 34 66. Oke, nomor cantik sekali ya kok ya. Nah, kok berarti dari tahun 93 pindah ke sini. Mulai kenal produk Nusa tahun berapa kok? Saya produk Nusa mungkin 2005 mulai. Mulai 2005, berarti Iya. 20 tahun ya kok ya? Iya, 20 tahun. Berarti lama, berarti Setia sama Nusa. ngejualnya tadi Nusa Base sama Nusa Pur ya kok? Ya, Nusa Base, bos, ada sama Woodland-nya juga. Woodland juga ada. Nah kok untuk dari produk Nusa nih kok, ada nggak kayak komplain atau keluhan kok? Keluhan dari konsumen sebenarnya ada ya. Iya. Kadang-kadang problemnya di harga. Kan kadang-kadang Nusa ngadain produk yang promo dengan harga ini dengan bonus ini. Kadang-kadang kita juga untuk menyesuaikan juga ada kesulitan. Kadang-kadang mereka bilang, kok ini harga bisa naik turun gitu, bagaimana Pak? Kok nggak ada kestabilan banget? Nah, itu juga kadang-kadang jadi kendala. Berarti menyesuaikan untuk pebisnisnya juga menjual ke customernya juga sulit ya kok ya? Betul. Oke. Nah, kemudian untuk dari segi Koko sebagai pebisnis ada nggak kok Apa tadi? komplain atau keluhan dari produk Nusa? Komplain untuk produk. Komplain untuk produk sih Nusa saat ini tidak ada ya, cukup baik. Saya pikir dengan kualitasnya yang sudah kita jalanin selama ini, oke. Jadi untuk kualitas selama 20 tahun itu oke, cuman masalahnya mungkin di harga tadi. Ya betul, itulah yang penting. Biasanya untuk kayak mensiasati kalau pelanggan komplain terkait harga itu Koko gimana kok? Itu kita kasih penjelasan saja, cukup. Kadang-kadang mereka bisa mengerti. Menerima ya kok ya. Apalagi dengan produk Nusa kan kadang-kadang kita ada BS, ada pecah, ada potong ataupun retak, kita bisa tarik dan kita ganti yang baru. Oke, tapi untuk produk lain tuh biasanya kalau ada yang retak atau seperti apa itu apa numpuk di gudang ya kok apa gimana? Biasa ada produk tertentu yang mereka agak susah untuk ditukar. Oh, berarti ada susah untuk retur. Ya, untuk betul. Nusa bisa. Berarti langsung dikunjungi sama Pak Henry. Kalau salahnya Pak Henry ya kok? Betul. Pengambilannya dari mana kok untuk produk Nusa? Nusa saya banyaknya di Maktal, distributornya. Jaraknya cukup jauh, makanya di Koko tetap ya kok ya. Betul. Oke. Nah, kok kenapa memilih produk Nusa kok? Mungkin kita merasa udah cukup berjasa kerja lama sama Nusa, jadi ya
masih Nusa pun masih spot kita untuk komitmen menjual produk. Masih sering dikunjungi sama salesnya nggak kok? Ya, harus dong, kalau nggak ditinggal. Oke, berarti salah satu pelayanan Nusa juga after salesnya juga oke ya kok ya? Oke lah. Sering datang. Betul, dan yang paling penting pendekatan. Kita secara kekeluarga kan enak, Oh, iya. banyak Komunikasinya bicara, juga komunikasinya gampang. enak, betul. Oke, jadi misalnya kalau ada mau curhat-curhat juga gampang ya kok Ya, yang betul. kayak tadi. Oke, nah kok ini ada rencana mengembangkan bisnis lagi nggak kok sebenarnya ke depannya? Oh. Kalau melihat mungkin 5 tahun yang akan datang lah kok. Nah, kita jangan cerita 5 tahun lah, kita lihat tahun depan, lihat ekonominya bagaimana. Ya, Realistis ya, Pak, ya? realistis. Oke. Kita apa yang bisa kita gerak. Nah, kalau kita terlalu memikirkan yang akan datang dengan kondisi ekonomi begitu, saya rasa agak berat. Dan terlalu jauh ya kok. Ya, betul. Untuk Yang ada. Jadi istilahnya kita lihat perkembangan ekonomi, arahnya kemana kita ikutin aja. Jadi sekarang lebih ke mengalir aja ya kok ya. Betul. Tapi tetap semangat sama optimis itu Itu tadi yang paling kuncinya. penting. Nah, mungkin Koko ada yang mau disampaikan nggak kok untuk pelanggan-pelanggan setianya Koko, atau mungkin Koko mau bisa promosi, Ya, monggo. bagi teman-teman relasi toko-toko yang di luar mungkin ada membutuhkan produk-produk bahan bangunan, silakan hubungin kami di Jaya Baru. Jaya Baru. Ya, kami Nomor akan teleponnya? support, kami akan support dengan harga dan kualitas pelayanan. Hubungin dengan nomor WhatsApp kami ataupun telepon 081 22 34 3466. Ya, jadi bisa langsung datang ke sini ke alamat yang di depan tadi sudah disetil, sama bisa langsung kontak ke WA yang beli si Koko langsung. Ya, biasanya. Yang beli si Koko. Oke, Koko mungkin saya terima kasih untuk kesempatannya. Koko udah berkenan diwawancara kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau mungkin mengganggu waktu Koko. Kedepannya saya yakin Indonesia bakal bangkit ya kok, otomatis. Amin, harus. Iya, harus bangkit, dan otomatis untuk bisnis-bisnis sektor apapun, utamanya bahan material bangunan bisa bangkit lagi, infrastruktur Indonesia bisa bangkit lagi biar bisa memajukan usaha-usaha bahan material bangunan. Amin, amin, Oke, amin. amin. Nusa, jaminan kualitas prima. Prima.